Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, di sini Bu, sebelum kita melanjutkan diskusi kita atau pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Bu ya, sebelumnya saya di sini mau mengucapkan terima kasih dulu kepada ibu-ibu yang mau atau sudah menyempatkan hadir di pertemuan kelompok atau yang disebut dengan yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga program harapan atau yang disingkat dengan P2K2 Bu ya. Nah, di sini Bu, materi kita pada siang hari ini. Sini Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu atau bertukar pikiran Bu ya. Ini sini seperti ini bukan mengajari Bu ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama tukar pikiran Bu ya, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak nih Bu. Jadi kita di sini berdiskusi atau sama-sama saling berbagi pengalaman itu tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang lebih baik atau tips menjadi orang tua yang hebat Bu ya. Nah, kira-kira Bu, saya mau bertanya dulu nih, kira-kira hal-hal apa saja sih yang Ibu ingat atau hal-hal yang paling membahagiakan yang Ibu ingat ketika menjadi orang tua nih? Kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan nih hal-hal apa saja yang paling menyenangkan ketika Ibu menjadi orang tua di rumah yang Ibu ingat nih? Kira-kira ayo, ada yang mau menyampaikan nggak? Saya Pak. Ya, Ibu Lina. Ya, hal-hal yang sangat menyenangkan saya Pak, jika saya melihat anak saya dalam keadaan sehat dan gizinya tercukupi. Kemudian jika anak saya meminta uang, ingin membeli sesuatu, saya bisa memberinya uang. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Bu Lina. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Lina. Ya. Nah, tadi Ibu Lina menyampaikan itu hal-hal yang paling menyenangkan menurut Ibu Lina itu ketika anak tadi sehat Bu ya. Ya, ketika anak tadi berjajan tapi Ibu Linanya ada uang Bu ya. Nah, ya. Nah, sekarang kira-kira nih hal-hal apa saja yang Ibu ingat ketika Ibu menjadi orang tua. Tapi sebaliknya, tadi kan yang disampaikan Ibu Lina tadi kan hal yang paling menyenangkan. Nah, sekarang hal yang paling menyulitkan ketika kita menjadi orang tua di rumah. Kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan, berbagi pengalaman nih? Saya Pak. Ya, Ibu Rinda. Ya, coba Ibu Rinda. Ya, kalau lihat anak sakit Pak, sedih Pak. Kemudian kalau misalnya kita tak katek duit, nak belikan nak jajanan atau nak belikan nak mainan, melihat anak kita kurang gizi, itu sedih Pak. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Ibu Rinda sudah mau menyampaikan atau berbagi pengalamannya di rumah Bu ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Rinda. Nah, jadi di sini Bu ya, apa yang saya tanyakan tadi yaitu tentang hal-hal yang paling membahagiakan ketika kita menjadi orang tua, yaitu tujuannya itu satu Bu, yaitu memperkuat kasih sayang kita kepada anak. Jadi Bu ya, mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua itu akan memperkuat kasih sayang kita kepada anak tadi Bu ya, kepada anak kita Bu ya. Nah, jadi Bu ya, kalau kita sebagai orang tua hendaknya selalu ingat hal-hal yang paling membahagiakan ya Bu ya. Nah, tapi ketika kita mengingat hal-hal yang paling menyulitkan, hendaknya ibu-ibu di rumah berdiskusi berdiskusi dengan pasangan ibu atau suami ibu Bu ya. Jadi bagaimana solusinya biar sama-sama kedua orang tua tadi, si bapak dengan si ibu tadi memberikan kasih sayang yang penuh kepada anaknya.
Jadi berusaha ingat-ingatlah hal-hal yang paling membahagiakan Bu ya, supaya biar kasih sayang ibu dan bapak tadi biar lebih semakin kuat. Jadi semakin dekat dengan anak Bu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi Bu ya, di sini Fadli mau mengasih permainan nih. Kayaknya dari tadi Ibu Leni ini udah mau ngantuk nih, udah nggak fokus lagi. Udah, kita masuk permainan dulu nih, biar kita kembalikan fokus kita bersama dulu ya. Nah, sekarang Bu ya, Fadli ada sebuah permainan nih, yaitu tentang permainan anak zaman dulu nih. Biasanya anak zaman dulu suka bermain sambil menyanyi Bu ya. Nah, sekarang Fadli mau permainan yaitu tentang bernyanyi sambil menggerakkan tangan, atau permainan anak zaman sekarang itu seperti kepala, pundak, lutut, kaki Bu ya. Nah, jadi di sini Bu ya, Fadli akan menyebutkan kepala, pundak, lutut, kaki dan juga menggerakkan tangan Bu ya. Jadi Ibu meniru apa yang Fadli sebutkan Bu ya. Ketika Fadli menyebutkan kepala atau menyebutkan kepala dan juga menggerakkan tangan ke kepala, berarti Ibu harus ikuti Bu ya. Nah, coba sekarang kita coba, ayo. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Iya, ini bukan kepala Bu, ini pundak Bu ya. Nah, coba sekali lagi biar kita fokus Bu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, Kepala. mana Bu? Ini pundak. Ya, pundak, kepala, lutut. Lutut. Nah, mana lututnya? Nah, ya Bu ya. Nah, jadi di sini Bu ya. Jadi Bu ya, kira-kira nih Bu, dari permainan tadi apa sih yang Ibu rasakan, perasaan Ibu yang Ibu rasakan? Ya Bu? Oh iya, bingung Bu ya. Nah, jadi gini Bu ya. Jadi permainan tadi itu ada kaitannya Bu dengan materi kita sekarang Bu ya, tentang tips menjadi orang tua yang hebat. Jadi Bu ya, anak itu Bu ya, jadi anak itu menirukan hal-hal yang orang tua katakan. Ya Bu ya. Jadi di sini kita sebagai orang tua harus berusaha bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan, dan juga kita sebagai orang tua harus sejalan nih Bu, harus sejalan antara perbuatan dan perkataan Bu ya. Jadi jangan sampai anak tadi bingung. Seperti ibu-ibu tadi dalam permainan tadi kan bingung nih. Jadi jangan sampai anak-anak kita bingung. Jadi ibu tadi menyuruh anak duduk, diem, tapi ibunya tadi berlari. Jadi bingung nih, si anak tadi bingung mau ngapain, mau duduk atau mau berlari. Sedangkan ibu mengatakan duduk, tapi yang ibu lakukan tadi berlari. Jadi anaknya bingung. Jadi di sini Bu ya, pada intinya, jadi kita sebagai orang tua itu harus sejalan antara perbuatan dan perkataan Bu. Soalnya kenapa? Soalnya gini Bu ya, soalnya kita sebagai anak tadi Bu adalah peniru orang tua. Itu baik hal yang baik maupun yang buruk Bu ya. Jadi jangan sampai kita mengajarkan anak kita yang buruk Bu ya. Jadi upayakan kita sebagai orang tua tadi harus selalu bersikap dan bertutur kata yang baik atau penuh kasih sayang. Makanya tadi Fadli tadi menyampaikan supaya kita harus mengingat-ingat hal yang paling membahagiakan saja kepada anak kita sebagai orang tua Bu ya. Jadi supaya anak kita tadi senang ya Bu ya, senang atau juga nurut sama kita Bu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita inginkan terhadap anak kita tadi tidak menurut karena kesalahan kita sendiri. Karena apa? Karena kita menyuruh, misalkan nih, kita menyuruh anak kita, nak sholat yuk, tapi orang tuanya tadi nggak sholat, gimana anak yang mau sholat tapi orang tuanya nggak sholat ya? Itu Bu ya. Nah, kira-kira sampai di sini saya ini Bu ya, kalau bisa ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah Bu ya. Jadi kalau di rumah nanti ibunya harus
harus sama. Jadi perkataan dan perbuatan tuh harus sama, harus sejalan Bu ya, tidak boleh beda Bu ya. Jadi supaya anak tadi supaya menirukan hal-hal yang baik saja, hal-hal yang buruk tidak ditirukannya Bu ya. Dan juga kita sebagai orang tua selalu harus berusaha melihat hal yang positif pada diri kita. Jadi jangan sampai kita ini sekolah kita ini orang tidak benar nih, nanti anaknya ikutan. Nah jadi kita jangan selalu berpikir gitu Bu ya. Jadi setiap anak itu Bu ya tergantung pada orang tuanya. Jadi apabila orang tuanya melakukan hal yang baik, sejalan perkataan dan perbuatan, dan juga selalu berusaha melihat hal positif pada diri sendiri, pada diri kita Bu ya, terus bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan, itu insya Allah akan menjadikan anak yang hebat Bu ya. Nah jadi Bu ya, sudah pulang dari pertemuan kelompok ini, kita coba usahakan nih, coba kita mempraktekkan di rumah Bu ya. Kita coba praktekkan di rumah, kita mengingat hal-hal yang baik pada diri kita, dan juga mengingat hal-hal yang baik ketika kita menjadi orang tua ya. Nah mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini. Terima kasih waktunya, dan saya juga minta maaf apabila ada kata-kata saya menyinggung perasaan ibu-ibu. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagi hapus untuk kita semua. warahmatullahi wabarakatuh.